لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama saya tentunya ada Mas Raffi Farid Ahmad. Saya sebutkan secara lengkap. Kita insya Allah ingin melakukan sedikit wawancara berkaitan dengan tentunya pengalaman spiritual dari sejak kepergian sampai sekarang. Tapi tentunya Mas Raffi berkaitan dengan nama tadi. Waktu di Menasaran saya nanya ya, Mas ada Arabnya ya? Pakistan ya. Jadi kalau kakek asli Pakistan. Nah nama itu 3 kata itu nama Mas Raffi atau tengah itu nama ayah, terakhir itu nama kakek? Jadi Raffi itu nama saya, Farid itu Ahmad itu sekeluarga. Jadi kalau sekeluarga saya itu Pak Ahmad. Sebenarnya Kayak marga ya? Benar. Sebenarnya kalau yang dari Pakistan itu semuanya keluarga tuh Malik Aziz Ahmad Khan. Nah, cuman Ada Khannya? ada. Iya. Jadi binnya tuh semuanya Harusnya Khan ya? Khan, tapi Merujuknya. betul. Siap. Tapi karena udah generasinya ini generasi ketiga, Ya. saya ini udah masuk generasi ketiga, jadi udah pakai Ahmad aja. Siap. Oke Mas Raffi, sebagaimana diketahui tentunya kan sudah dipublish juga bahwasanya mudahan ini tidak mengungkit muka Mas Raffi kan gagal tahun lalu. Sebenarnya waktu itu udah down belum? Sebenarnya kalau boleh cerita nih, Ya. 2 tahun yang lalu tuh waktu pertama kali COVID dibuka, diundang pertama sama kerajaan Raja? Arab langsung yang influencer waktu itu. Nah cuman waktu itu sama waktu itu visa saya waktu itu visa keluar, tapi Nagita tuh baru banget lahiran si Rayansa. Iya. Aduh jadi galau, akhirnya nggak berangkat. Udahlah gampang lah, saya gampangin itu. Udah gampang tahun depan. Ini poin. Pas tahun lalu malah visa nggak keluar. Saya sampai kaget gitu. Padahal waktu yang sama kerajaan diundang itu dengan mudahnya seharusnya. Iya, saya terus bilang udah nanti aja tahun depan. Wah, pas tahun lalu nih malas visa saya nggak keluar. Sampai kaget ya Allah, visa nggak keluar. Padahal udah diworo-woro ini tuh agak down juga. Nah pas mau berangkat sama JMW itu saya udah pasrah. Saya udah nggak nanya apa, nggak nanya ini, nggak nanya itu. Udah saya bilang ya Allah kalau emang dikasih berangkat. Kalau enggak ya sudah, memang saya mungkin harus banyak istighfar. Iya. Malah saya keluar Alhamdulillah, sama ya Allah. JMW. Bener-bener saya nggak nanya mau nginep di mana, berapa hari, mau gimana. Enggak, saya bilang udah emang kalau memang Allah ajak ke sana saya ikutin semuanya. Gitu. Masya Allah. Malah keluar. Iya. Nanti saya pengen konekin sama cerita Mas Priyo juga ya. Beliau ada juga cerita di antara pintu ya sebenarnya, Mas Priyo. Iya betul. Iya. Jadi ya memang ya udah saya pas sama JMW ini udah saya bilang sama Priyo, udah Priyo urus aja deh. Saya udah down juga kan dari waktu itu. Siapa yang emang mau bisa keluarin visa ini keluar, ya udah saya ikut aja gitu. Siap. Nah lalu begitu pergi sampai sini tentunya sebelum tanggal 8 deh. Kalau bisa Mas Raffi bercerita tentang mungkin pengalaman spiritual pribadi, tapi yang layak untuk dibagi. Kalau kemudian sesuatu yang ini buat saya nih rahasia saya, ini saya ingin nikmati, yang gak usah lah. Yang bisa dibagi kira-kira apa gitu. Ya paling husu-husunya saya seumur hidup bernafas di bumi ini kali ini. Saya malah sesak nafas. Aduh. Jadi ya memang kan orang bilang ini haji yang terpanas. Betul. Ini haji yang terpanas dan gimana. Tapi alhamdulillah memang dari awal karena udah niatnya ini, alhamdulillah. Kalau umroh tuh kadang saya masih suka kelewat sholatnya, maksudnya suka kalau ini tuh bener-bener saya tuh ngerasain kalau umroh tuh misalnya udah tidur aja deh kelewat. Enggak, tapi kalau yang ini saya aja tadi mau tidur nih nungguin, belum ini azan nih, belum nih sholat asarnya, saya tungguin asar dulu nih baru tidur sampai udah segitunya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi itu, apalagi waktu saya tuh datang ke Mina, yang tidur di sana, yang dibilang orang itu panas gimana, tapi alhamdulillah saya nggak ngerasa panas.
Terus saat dekat Arafah itu, Nah ini nih. nah di Next Arafah day. ini Harusnya yang paling panas kan? ini paling panas tapi justru saya baru ngerasain itu yang tadi saya bilang. Khusyuknya saya selama hidup ibadah tuh akhirnya baru ngerasain. Saya nyampe di Arafah, kita nyampe subuh kan? Iya subuh. Nyampe subuh, sholat subuh dulu langsung nyampe. Siap. Habis gitu saya bilang udah saya tidur sebentar deh. Bangun langsung pas duha. Dari duha sampai matahari terbenam saya tuh bener-bener sholat terus. Doa terus. Nah ini udah bagus kalau udah ada ini. Karena ini yang membuat saya banyak melihat pandangan-pandangan lain. Ini memang bener-bener yang kita rasakan nih kalau berangkat haji sama umroh itu yang saya rasakan beda. Beda banget. Mungkin kalau umroh ini kita lebih iya pasti ada berdoanya, tapi lebih kayak apa ya? Ya lebih kita lebih ringan. Maksudnya ringan itu dalam arti kata kalau haji itu bukan masalahnya beratnya apa, tapi Allah itu memang kasih banyak sekali hikmah, pembelajaran, arti kehidupan, arti agama Islam, arti setiap bila mana kita mau niatnya benar menyempurnakan haji itu pasti dibuka mata batin dan mata hatinya. Nah, jadi pas saya waktu pertama kali itu Arafah tadi sampai di Arafah itu wah memang saya niat ya Allah. Ini kuat nggak ya dikasih panas begini. Wah. Habis subuh langsung tidur dulu sebentar, duha bangun, langsung kita sholat duha. Di situ benar-benar saya berdoa aja, baca. Ada kan buku baca terus. Pokoknya baca terus, ada yang di handphone saya baca, yang di yang di buku saya baca sampai sholat asar. Oh, siap. Jadi dari jam 8, setengah 9, saya bangun jam setengah 9. Dari jam 9 sampai sholat zuhur, sampai sholat zuhur itu. Saya dengerin khutbah dulu waktu itu. Iya. Jadi saya baca dulu. Habis gitu sholat zuhur. Langsung kan kita dengar khutbah, langsung zuhur, asar kita gabung. Saya makan sebentar, itu istirahat, doa lagi, bener-bener saya doa lagi terus. Jadi itu seumur hidup saya belum pernah selama itu. Belum pernah saya selama itu, Ustaz. Dan alhamdulillah kuat ya, meskipun kita nggak tahan, bisa tetap aja sebegini, tapi tetap di situ kita mulai ngobrol. Nah, saya tuh pertama kali mulai curhat itu saat kita tawaf yang pertama. Oh iya. Saat kita tawaf yang pertama kali datang umroh, itu udah beda. Saya di situ udah kok beda. Biasanya kita kalau umroh itu ya paling baca doa terus lihat ke kanan, ke kiri. Kalau ini bener-bener selama tawaf fokus curhat aja apa yang Ustaz Hairul bilang kan doa sama curhat aja. Nah, saat lagi di Arafah itu lebih curhatnya lebih dalam lagi. Jadi habis berdoa misalnya kita minta ampun udah setelah itu kalau memang masuk di situ udah di situ curhat kita dalamin lagi. Curhat kita dalamin lagi dan nggak kerasa saya tuh orang jarang nangis. Akhirnya saya meneteskan air mata tanpa saya sadari. Masya Allah. Dan sampai jam 5:30 baru saya keluar. Saya baru terus. Jadi itu pertama kali saya punya pengalaman spiritual berdoa selama-lamanya. Biasanya setengah jam udah paling mentok udah. Mungkin kosakata habis ya, apalagi. Ini terus kalaupun kosakata habis, ulang-ulang. Saya ambil lagi handphone yang itu saya buka lagi dari atas. Udah saya buka lagi buku. Jadi di situ sampai memaknai waktu pas mataharinya mau tenggelam, saya rasa kayak aduh ya Allah, saya kurang. Aduh saya bisa nggak? Itu bener-bener saya ngerasain. Tapi masih panas banget kan sebenarnya. Masih panas, tapi alhamdulillah saya nggak ngerasain panas sama sekali. Saya nggak ngerasain panas sama sekali dan buat saya, wah ini bener-bener saya memaknai di Arafah itu. Makna Arafah itu memang dengan kaum muslimin sebanyak itu ngumpul di satu titik. Saat kita labbaik Allahumma labbaik, terus kita ada. Jadi setiap saya pas di keluar itu, kan saat kita di tenda ini kan memang saya pertama ngelihat jamaah kita itu ada yang nangis, terus lihat banyak yang nangis. Kalau saya tidur kayaknya ya. Apa? Saya tidur. Kalau Pak Ustadz kan udah sering. Terus pas saya keluar 5:30 yang saya ngeliat matahari itu turun di kanan, saya nangis. Di situ wah. Apalagi saya ngedenger, wah jadi bener-bener itu ampunan itu bener-bener semuanya itu minta ampun. Dan kita tuh ngerasa kecil sekali gitu. Kecil sekali dan ya Allah dari semua makhluk yang ada di bumi ini, kita nih dikasih kesempatan datang ke sini tuh bener-bener gitu. Jadi saya ngerasain kayak aduh kita tuh nggak ada apa-apanya banget. Malahan saya kadang kayak kemarin ya, habis dari Arafah itu kan kita ke jalan ke Musdalifah. Saya kan naik bis yang memang bisnya
cukup nyaman lah. Lebih bagus lah, malahnya nyaman. Terus saya pas buka kaca gitu, set jendela, itu di sebelah kanan saya ada mobil bak truk terbuka, semuanya pada di situ. Saya kayak merasa ya Allah, itulah Pak Ustadz. Jadi kayak aduh, kayak maksudnya bener-bener nggak ada kaya, nikmat demi nikmat ya. Iya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Kita tuh kalau di hadapan Allah tuh udah semuanya sama. Bener-bener, dan juga aduh bersyukurnya saya tuh ya Allah ini, wah bener-bener saya ngerasa udah. Iya. Ada rasa malu, ada rasa selama udah dikasih rezeki berlebih tapi kok ada, wah itu banyak banget. Malah berkecamuk lagi. Banyak banget. Itu jam berapa ya? Jalannya jam berapa? Kita jalan itu kan habis maghrib ngepas ya? Iya, habis maghrib ngepas. Kita beda bis soalnya. Siap. Ya, jadi bener-bener wah ngerasain. Sampai Musdalifah jam berapaan? Kita sampai Musdalifah itu mungkin jam 7:30. Oh iya, lebih awal. Siap. Jadi kita masih sempat sholat maghrib. Habis maghrib langsung digabung ke Isya. Habis gitu udah saya ngemper. Satu lagi. Iya. Pengalaman ngempernya. Ya pengalaman ngempernya ya sebenarnya itu aja. Saya tuh pas lagi di Musdalifah itu aja kita sholat itu benar-benar di tanah lapang ya. Iya, di tanah lapang sholat. Itu supir bis kita yang ngajakin. Iya. Siapa namanya itu? Iya. Siapa man huwa sa'iq ismuhu? Kemarin apa bukan yang kemarin siapa? Alladzi ya'ummus shalah, Abu Nasir sama ya itu Abu Nasir. Jadi pas kita nyampe ini Musdalifah, itu semua orang udah bis, semuanya orang tuh udah di situ aja. Ngemper semua. Tiba-tiba Abu Nasir dia azan, langsung kita gelar sajadah, biarkan sajadah kayak apa ya namanya? Karpet ya? Pakai karpet nggak kemarin? Pakai apa yang kayak sleeping bag? Bukan, kayak poster apa yang ditaruh-taruhnya. Pokoknya spanduk udah kita sholat di situ. Dan ya Allah, ini benar-benar kita segininya maksudnya. Ini semuanya tuh dari ngerasain Mina. Itu benar-benar membuat kita menjadi manusia yang manusia yang menginjak bumi dan ingat bahwa kita itu saat dari Mina, Arafah, Musdalifah itu ngemper segitu, itu benar-benar membuat kita ibaratnya menunduk betul-betul menghamba. Itu benar-benar ngerasain begitu kecilnya kita. Dan semuanya tuh butuh pengampunan dan butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ngemper Mas Raffi. Berkaitan dengan popularitas yang Mas Raffi miliki dari awal, ada gangguan nggak? Nah, jadi aku memang udah, kalau boleh saya katakan gangguan. Kalau niat memang yang penting saya mau jalanin apapun itu secara ikhlas aja. Secara ikhlas aja saya mau jalanin. Nah, sebenarnya bersama JMW ini, Jana Madinah Wisata, alhamdulillah memang kadang aku juga bersyukur menjadi Raffi Ahmad dikenal sama orang. Tapi terkadang memang ada plus minusnya. Kalau saya juga orang yang gak enakan. Kadang kalau kita beribadah ada yang mau foto, kita pasti mau foto. Ini pasti ada. Tapi pas kemarin di Arafah itu, kita dikumpulin sama orang-orang Yaman, sama orang-orang Libya, sama orang-orang Arab. Dan kita hikmah dibalik kita ngobrol sama Libya ya? Itu dia. Jadi bener-bener ya kita sesama jamaah. Kita kan yang ini kita kenal, udah kenal kan. Jadi bener-bener saat di Arafah itu aku bisa fokus ibadah. Salah satunya itu hikmah yang dikasih sama Allah, itu aku ditempatkan di tempat sama orang-orang. Cuman kita doang Indonesia cuman kita aja di situ. Sama Bapak Malaysia satu. Iya, ada Malaysia satu, Pak Ahmad itu ya. Sisanya Libya semua. Itu ada hikmah di situ, makanya akhirnya di Arafah aku bisa fokus berdoa dari sholat duha selesai sampai matahari terbenam. Itu di situ. Iya. Dan ini sudah dituliskan. Itu udah dituliskan. Kalau seandainya aku bergabung sama orang-orang Indonesia, bukan masalah foto, mungkin ngobrolnya lebih banyak. Betul. Mungkin bercandanya pasti ada. Betul. Pas lagi khusyuk pasti ada. Motong mungkin ini ya. Bener-bener aku dikasih. Alhamdulillah. Padahal secara pribadi dan mungkin atas nama travel, wah gabung Libya nih, gimana Mas Raffi ini? Malah hikmah di balik itu ya. Hikmah, dan buat aku itu bener-bener bener-bener di situ bener-bener nggak ada. Jadi aku nggak ngerasa aku di situ jadi orang yang populer atau apa, enggak. Di situ bener-bener kita sama orang yang kita nggak kenal, udah kita berdoa. Dia nggak tahu saya siapa, saya juga nggak tahu dia siapa. Kita bener-bener di situ bisa. Bapak Malaysia itu tahu Bapak Malaysia itu tahu. Tapi kan ya udah di situ paling
di dalam tenda itu mungkin Iya. kita berapa ratus orang kan. Iya, banyak banget. Iya, tapi kan hanya 15 orang aja orang Iya, kita. segitu Ya, aja nggak kita nyampe aja, 20 iya. orang lah kita dan itu kan kita udah dari Mina udah ngobrol. Jadi dan saat di situ wah itu bener-bener kita, karena seperti kita lagi tawaf itu kok ketemu sama orang Indonesia itu, wah saat kita lagi berdoa tiba-tiba wah gitu kan, wah hilanglah kita ini terkadang. Sebagian orang Libya itu tahu karena Abdullah itu cerita. Oh, Abdullah itu cerita bahwasanya Fulan itu dia seseorang di Indonesia. Jadi siapa itu namanya? Raffi. Mungkin mereka ngecek Iya. Instagram antum. Ada mereka ngecek Instagram gitu, tapi ya udah, ya kan hanya sebatas sedikit itu ya, aja. sedikit, ya. Sebatas itu mereka udah ngobrol sedikit, tapi ngobrolnya juga. Jadi pas kita lagi berdoa, udah semuanya itu ratusan Alhamdulillah, orang yang dalam satu tenda ini nggak saling, wah bener-bener Luar ini. biasa. Tapi itu bener-bener membuat, alhamdulillah makanya sama JMW ini, alhamdulillah dikasih, memang sama Allah udah ditakdirkan. Iya begini. sudah jalannya. Kemudian Mas Raffi lanjut tadi sampai Musdalifah, melontar Jumrah tadi malam. Melontar Jumrah. Enggak ding, tawaf sa'i dulu dong. Iya, Kan tawaf sa'i iya, balik pagi. Jadi kita balik waktu itu habis Menjelang subuh ya? Ya, jadi habis dari Musdalifah kita kan bermalam dulu. Bermalam dulu. Masuk ke bis, tidur lagi, ya habis ngemper, tidur ke bis. Akhirnya kita kembali ke hotel dulu jam 1:30 sampai, karena kan belum mandi-mandi tuh selama 2 hari itu kan. Saya cuman Mantap. air putih aja, air bersih aja, udah. Udah gitu kita yang perempuan semuanya bersih-bersih sebentar. Tetap kan nggak boleh pakai wangi-wangi, yang penting bersih segeran aja. lah, segeran. Setengah jam persiapan, ya ada yang mau ke toilet, udah langsung kita ke tawaf di sini. Itu bener-bener kita pikir tuh 1:30 kosong, udah rame banget. Dikira tengah malam kosong. Jadi pas nyampe 1:30 ini masih ngeliat, wah masih belum terlalu rame. Kita Oh, coba sudah nonton di TV dulu? Sudah 1:30, oh belum terlalu rame, tapi udah lumayan rame. Oh bener nih, ayo siap-siap semuanya setengah jam. Habis setengah jam kita ngeliat sini, loh udah tambah banyak. Beda cuma 30 menit aja banyak banget. Luar biasa ya. Tapi alhamdulillah juga di sini selama tawaf ini ya masih terus aku masih dapat husunya. Alhamdulillah. Masih dapat husunya, ini belum pernah dapat spiritual seperti ini. Ya cuman yang membuat aku merasakan terkesan ini, Allah bisa mengundang lewat Jannah Madinah Wisata ini, saya, istri saya, adik-adik saya, Iya. adiknya adik saya, ibu dan ibu mertua. Jadi Teman-teman kru. iya teman-teman Rans yang udah lama. Jadi ini kayak loh, padahal saya ini nggak minta sama Allah waktu itu, ya udah Allah kalau emang tahun ini saya berangkat, insya Allah malah Malah banyak orang ya. Waktu diundang berapa orang Mas Raffi? Waktu diundang waktu pertama yang gagal itu. 2 tahun yang lalu cuma saya sama istri. Gagal. Yang tahun lalu ada ya rencana, ya udah ada ngajak beberapa, tapi ada yang keterima, ada yang enggak. Ya ini bener-bener Lebih banyak. Alhamdulillah. emang udah bener, ini pengalaman yang apalagi ngelihat ibu kan. Ngelihat ibu masih, Iya, luar biasa. Padahal ibu ada keluhan. apalagi pas habis yang lempar jumroh lah. Iya. Nah, setelah tawaf yang Tawaf, ini siap. kan udah selesai, Istirahat dulu. terus kita istirahat dulu, malamnya kan lempar jumroh. Lempar jumroh. Nah, pas lempar jumroh ini ternyata melempar jumroh itu seperti lemparan, tapi perjalanan ke sananya itu berasa. Iya, luar biasa ya. Apalagi aku sama ibu aku kan bisa ngelihat waktu tawaf ini, ya kita kan tawaf mungkin karena sering ya, tapi pas lagi lempar jumroh itu ngelihat ibuku, ya Allah masih kuat nggak ya? Ini ternyata perjalanan jauh. Aku mulai Lewat khawatir. terowongan Di situ panjang banget terowongan. di situ Iya. ngelihat ibu, lebih ngerasa ke ibu loh. Abis itu mamaku kan udah tadi mau nitip aja, enggak, aku bilang mama enggak, lempar aja, lempar, mama bisa. Akhirnya mamaku lempar, bisa lah sampai, dan di situ kayak Hampir nyerah ya. hampir nyerah. Mamaku tuh udah hampir nyerah dan udah nyampe aja dia udah lempar aja, diwakilin aja, nggak usah mama lempar. Akhirnya mama mau lempar, di situ aku lebih tenang. Jadi ya di situ aku ngelihat gitu, ya Allah mungkin selama kita hidup ini emang bener masalah uang, masalah harta kaya atau miskin itu, kalau masalah haji itu bukan itunya. Iya. Emang itu undangan dari Allah Subhanahu Undangan wa Ta'ala. betul-betul. Dan kita nggak pernah tahu. Jadi saat kemarin habis lempar jumroh itu kan mama udah capek gitu, udah pas tidur sebelum alhamdulillah lempar jumroh yang pertama lancar, aku pas mau tidur itu berpikir, ya Allah apakah momen seperti ini bisa terulang lagi suatu hari. Amin. Insya Allah Mas Raffi, insya Allah. Luar biasa. Jadi Karena banyak banget yang berubah. Istilahnya saya sambung dengan sabda ya. Sesungguhnya walaupun kita belum ke Madinah, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah layaknya seekor ular ke sarangnya. Artinya ketika kita sudah sampai sini, nanti sampai Madinah insya Allah,
akan selalu merasa terpanggil. Iya. Iya. Dan kita menjawabnya. Waktu itu memang mungkin, kenapa tadi saya nanya di depan, ada rasa putus asa nggak? Ada, tapi pasti ada sedikit, aduh masih bisa nih, iya kan? Dan akhirnya alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala yakni mudahkan. Dan tentunya kita masih ada besok ya, rentetan ibadah hajinya belum selesai, tapi tentunya yang besar-besarnya udah semua. Semoga diberikan kemudahan untuk kita semuanya, Rans, keluarga juga, dan juga tentunya semua kaum muslimin untuk menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji ini dengan aman. Dan tentunya disebutkan Mas Raffi kemarin waktu wukuf, ya banyak yang meninggal juga. Iya, makanya itu dia. Di Arafah itu banyak yang meninggal, Iya, di Mina itu berjalan. Emang bener sih, emang kalau kita pikir-pikir, kita ini alhamdulillah dikasih sama Allah, maksudnya kemudahan banyak banget. Kalau memang orang-orang yang haji itu, saya berpikir tuh sudah mereka nabung bertahun-tahun. Udah gitu mereka belum tentu wah bener-bener mereka menjalaninya. Ya kita di sini banyak kemudahan, jadi ngerasain ya Allah, apapun itu tuh kita harus bersyukur gitu. Orang-orang tuh berlomba-lomba pengen mencari pahala ya, karena memang sampai ada yang meninggal di sini, sampai harus wah. Oh iya, satu lagi, yang titip doa banyak nggak? Banyak. Saya mungkin itu diantara juga yang bikin panjang ya. Mas ya, satu-satu. pokoknya yang titip doa, ya saya selalu bilang ya insya Allah. Tapi memang ada aja waktunya. Jadi dari jam duha sampai di Arafah matahari terbenam itu kan dari biasa panjang. Iya, itu dari pagi. Dari pagi itu saya udah. Nah pagi itu karena kan pagi itu saya sempat baca soal zikir. Saya pikir apalagi curhat abis gitu. Curhat sama Allah abis gitu. Kok belum abis juga. Akhirnya saya bacain doa teman-teman aja. Iya. Titipan. Sholat zuhur, asar, habis gitu lanjutin lagi. Nah dari jam 2:30 atau jam 3 sampai jam 5:30 saya udah larut sendiri. Udah larut sendiri, maksudnya banyak untuk saya, ibu, adik, anak, semua. Orang terdekat lah. Iya, udah dapat semua. Jadi karyawan Rans juga banyak. Itu udah dari pagi, teman-teman itu udah dari pagi. Jadi pas matahari terbenam, pas di luar saya udah di situ udah. Jadi sampai pas keluar itu saya masih minta yang buat sendiri di luar. Habis gitu sisanya saya istighfar, ampun Allah maaf. Udah segitu. Kalau waktu sebelum jadi sebenarnya saya lebih banyak minta pengampunannya. Oh iya. Saya lebih banyak minta pengampunan. Kita bahas juga di pengajian kan nih momennya. Iya, jadi saya lebih banyak minta pengampunan. Untuk masalah mintanya, ya memang ada permintaan secara spesifik. Ya. Tapi ujung-ujungnya kadang malu sendiri, ya Allah ini saya udah banyak, saya minta tapi dipikir-pikir kok dosa saya lebih banyak ya. Jadi saya lebih banyak udah minta ampun dulu, minta ampun. Jadi kebanyakan minta ampunnya, minta ampun. Dan diampuni insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir, waktu saya ingat nggak, waktu itu Mas Raffi bilang satu sabda sebenarnya, bahwasanya manusia terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Itu jadi prinsip hidup ya. Jadi sekarang itu ada proses kehidupan yang udah banyak aku jalani. Misalnya insya Allah alhamdulillah lah. Misalnya saya dikasih rezeki, banyak rezeki itu kan banyak yang rezeki itu ada kasih uang, dikasih umur panjang, dikasih ketemu teman, ditambah teman dan lain-lain. Tapi sekarang itu seiring berjalannya kita, misalnya kita punya uang banyak, tapi kalau uang itu nggak ada bermanfaatnya, untuk apa? Jadi terkadang tuh kalau kita punya sesuatu hal yang memang udah dikasih sama Allah, tetapi tidak bisa menjadi manfaat, apalagi amit-amit malah itu menjadi serangan balik, menjadi musibah buat kita. Betul. Malah jadi lupa diri ya. Jadi lupa diri dan lain-lain. Jadi itu pernah, semua fase itu pernah saya hadapin. Dari ibaratnya namanya manusia dikasih uang 1.000, minta 10.000, minta 100.000, minta 1 miliar. Gitu segini. Saking kok kita nggak ada puas-puasnya. Jadi kadang, kayaknya nggak bisa nih, memang nggak boleh. Jadi yang penting sekarang kita dikasih rezeki, minta ke Allah itu yang memang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seenggaknya kita punya uang, tapi uang kita juga yang kita dapetin nggak bisa manfaatnya buat ibu kita, buat adik kita, orang terdekat kita malu juga. Jadi itu udah seiring berjalannya waktu. Jadi minta ke Allah itu kemarin, ya udah banyak ya Allah, kalaupun saya dikasih, siapa sih, semua orang tuh pasti pengen dikasih kayak hati, kayak harta, kayak jiwa, kayak manfaat. Saya minta itu aja. Yang paling penting bisa punya berkah dan manfaat. Kalau yang tadi saya bilang terakhir nggak jadi ya. Yang ini terakhir. Okay. Yang tadi nggak jadi. Soal mempertahankan
ke populeran. Mungkin buat nasihat buat yang lain. Artinya kan Mas Raffi cukup lama ya di dunia entertainment ini. Lama. Sebenarnya aku itu 20-an tahun mungkin ada Mas ya? Dari 2000, sekarang 2000, 24 tahun. Iya, luar biasa. Lama juga sih. Iya, lama Mas Raffi. Tapi rahasia. Kalau memang ya nih ya Mas Raffi punya amal rahasia di balik itu yang tidak perlu dibagi ya, itu Mas Raffi. Tapi kalau untuk berbagi ada sesuatu. Kalau aku sendiri sih, karena dulu tuh sampai detik ini aja nggak pernah menyangka ada di titik ini. Nggak pernah menyangka jadi pekerjaannya itu di entertain ini. Siap. Jadi dulu itu cita-cita jadi apa? Jadi insinyur, jadi dokter. Standar lah ya. Tapi ya Allah itu memang bukan apa yang kita mau, pasti apa yang akhirnya kita butuhkan. Untuk menjaga kepopuleran ataupun apa yang kita punya, ikhlasin aja semuanya. Kadang memang kalau hari ini kita dikasih populer, hari ini dikasih rezeki, ya itu tuh sebenarnya bukan hanya sekedar rezeki aja, itu sekedarnya cobaan juga. Cobaan juga di saat yang sama. Siap. Jadi terkadang udahlah kita kalau di sini berpikir ya kalau Allah kasih bonus terus ya alhamdulillah, tapi kalau enggak ya memang yang udah yang paling penting kita jalanin aja. Yang penting niatnya baik aja, apapun tuh yang penting. Itu kayaknya yang penting. Karena dari dulu kan cita-cita jadi insinyur. Iya. Tapi malah jadi terjun ke dunia ini. Padahal terjun ke dunia ini pun dulu niat saya tuh cuma satu. Semoga pas papa saya udah sakit-sakitan sampai papa saya meninggal, niatnya cuma satu, ya Allah yang penting saya bisa hidupkan ibu saya dan adik-adik saya. Niatnya itu ya dikasihlah rezekinya di sini. Jadi bukan karena sebuah ambisius, tapi karena waktu itu minta sama Allah, ya Allah apapun pekerjaannya yang paling penting dikasih yang halal. Membahagiakan orang tua. Betul. Ya. Wah, kayaknya itu deh. Itu aja udah sama. Itu aja. Jadi sekarang kalau memang buat adik-adik saya, ya istri juga, semenjak punya istri, adik-adik sama ibu tuh dari dulu sebelum saya nikah, saya nggak pernah bilang enggak. Kalau mereka tuh bilang ya udah deh, iya, semuanya diiyain aja dulu. Bisa atau nggak bisa, ya udah, iya aja dulu, iya. Gitu. Masya Allah luar biasa ini. Niatnya tadi cuma 5 menit ya. Berapa ini Mas Lemon? Setengah jaman ya? Bagus. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk semua pemirsa ya. Bahwasanya tentunya saya juga bilang di pengajian di teman-teman bahwasanya pasti masing-masing akan memiliki pengalaman spiritual masing-masing. Makanya saya juga pengen wawancara Mas Lemon nanti, Mas Abrar, Mas Prio, karena masing-masing pasti punya ceritanya untuk bisa dibagi, menginspirasi. Nah, tapi juga ada juga tuh saat sebelum kita tutup, emang bener Ustaz, saya waktu pas kita yang waktu ibu yang meminta ke Multazam itu juga satu tuh bener buat saya tuh. Wah, saya nggak tahu nih. Jadi waktu itu gini, saya merencana mau malam. Saya bener, tapi ternyata ibu tuh memang ibu itu keramat tuh bener. Jadi kita subuh-subuh tadi mau berangkat malam jam 1 kan. Pas malam habis sholat Isya bilang, udah kita mau berangkat nih. Udah ibu-ibu istirahat aja. Terus ibu saya bilang, jangan dong, kita juga pingin ke Multazam. Iya. Habis subuh. Tapi habis kita pengajian Multazam nggak? Atau sebelumnya? Lupa. Setelah. Iya. Ya udah deh. Iya, habis itu. Ya udah deh, oke. Kata ibu saya, ya kita kan perempuan diiniin lah sama dijagain lah. Oke. Ya udah jadi batal lah kita malam-malam kan sama si Lemon sama si Abrar, kita batal. Habis subuh sholat dulu, sholatnya di sini aja dulu. Iya. Tunggu redaan dikit baru kita turun. Benar tuh baru kita turun. Emang niatnya saya di situ juga, udah deh, saya mah belakangan, yang penting adik saya sama ibu sama ibu. Iya. Turun ke sana, tim Multazam baru tahu sekali, saya mau Prio, masuklah ibu, masuk. Semua masuk tuh Ustaz. Alhamdulillah masuk. Terus pas saya gerang masuk, ini mau Munyim Hajar Aswad apa Multazamnya? Multazam. Kalau saya di Hajar Aswad itu bukan nggak terlalu kepingin, maksudnya yang penting Multazam doa kalau Hajar Aswad, kalau ada kesempatan aja. Siap. Udah jadi Multazam udah masuk. Ibu saya udah masuk, istri saya udah masuk, semua udah pada masuk. Pas giliran saya mau masuk, sama askar, taksi. Dipikir saya apa namanya? Ojek, karena saya pegangin gini kan. Saya bilang, enggak, bukan. Saya bilang gitu. Akhirnya panggil, enggak, kamu udah tanya. Wah, udah ngomong, nah ada si Akil nih, ada nih. Si Akil juga sama, karena dia video-video gini kan. Dipikir saya sama dia nih, sama si Prio. Si Prio juga ngebukain di atas. Udah bilang, udah taksi itu. Datang satu polisinya lagi kan di situ. Sama ibu saya, enggak bu, udah kita ke pinggir dikit, ibu saya bilang, enggak ini anak saya, Maisan gitu, sama adik saya, enggak ini, oh iya oke, ya udah silakan ngantri lagi. Dalam hati gimana ngantri lagi orang kita udah keluar. Udah kata ibu saya sama adik saya nangis, ya Allah maksudnya
gara-gara belain. Mereka masuk enggak, terus adik saya nangis, ibu saya juga, ya Allah udah nggak apa-apa mah, udah saya juga ikhlas memang saya, udah mah nggak apa-apa emang gampang, Afi mah laki-laki gampang, udah aja. Terus ibu saya masih ini aja sama adik saya nangis, adik saya udah nggak dapat, udah insyaallah. Besoknya pas habis subuh ibu saya bilang udah berangkat sana, dicium sama ibu saya, udah berangkat sana, berangkat ke Multazam. Ya udah berangkatlah saya kan sama siapa ya gue, sama Sleman, sama cowok. Itu saya datang, tawaf sunnah kita kan ya, tawaf sunnah, tawaf baru 1 kali, saat masuk ke Multazam, itu saya gampangnya bukan main, Pak Ustadz, saya nempel gini, das, ya Allah bener, emang bener. Doa ibu? Itu doa ibu. Karena saya waktu waktu ibu saya, kenapa saya ikhlas juga, maksudnya udah saya mah gampang, karena saya yakinin, ibu saya udah berdoa, istri saya berdoa, mertua berdoa, adik-adik saya berdoa, pasti mereka ngedoain saya juga, dan saya ngerasa kayaknya doa saya sama doa ibu saya lebih dikabulin doa ibu saya. Saya jadi kok udah tenang aja. Tapi itu ngerasain bahwa pas besoknya ibu saya udah berangkat sana. Itu bener, emang doa ibu itu langsung tembus ke instan, langsung langit itu bener. Iya, luar biasa. Bener, nggak ada saya susah, tak. Cuma nggak ada nunggu 5 menit. Ke waktu ibu saya kan ada 15 menit kali, 20 menit. Iya. Ini saya nggak ada 5 menit, Ustaz. Tak. Nunggu tak. Loh, kok sampai lagi? Itu lah. Nikmat luar biasa tuh, masih memiliki orang tua. Iya, makanya. Saya semakin doanya dahsyat. Iya, tapi ya alhamdulillah lah. Pasti setiap orang tua kita juga kan pasti akan pergi. Iya. Tapi seenggaknya ini salah satu perjalanan spiritual kita bahwa alhamdulillah saya kemarin dikasih banyak kelebihan, dikasih uang, bisa rumah, bisa ini, tapi tidak membulatkan penuh saat saya bisa ajak ibu saya ke sini. Ini kayak lebih, ya Allah, ini jauh dari semuanya udah kita ini. Luar biasa. Bagaimana pemirsa? Menginspirasi insyaallah. Oke Mas Raffi, mungkin sampai di sini saja wawancaranya. Bukan podcast ya, lebih kita bertanya kepada berkaitan dengan pengalaman spiritual. Ada kayaknya tadi puncaknya adalah doa orang tua ya, itu yang paling dahsyat yang tentunya bisa kita nikmati ya. Maka bagi siapapun yang masih punya orang tua, berbaktilah, doa mereka dahsyat, jawabannya instan luar biasa. Barakallahu fiikum. Ada kalimat terakhir Mas Raffi? Silakan. Ya itulah, apapun selama kita masih punya ibu terutama. Ya saya kan udah nggak ada bapak. Ya kayak sekarang kita mau punya uang, punya apa juga nggak bisa menghidupkan bapak kita lagi. Tapi alhamdulillah ibu kita selama masih ada, kalau masih ada bapaknya juga, terus muliakan mereka. Karena sehebat-hebatnya kita, gimana kita nggak akan pernah bisa lagi mengembalikan orang tua kita untuk hidup lagi. Jadi selagi masih ada, udah terus rahmati dan berkahi, keramatkanlah orang tua kita, karena itu satu-satunya benar-benar udah nggak ada lagi selain orang tua. Ridho Allah di ridho orang tua, dan murka Allah ada pada murka orang tua. Taib, sampai di sini pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf dari pembicaraan yang kami sebutkan mudah-mudahan bisa dimaafkan. Semoga semua kami dan juga kaum muslimin mendapatkan haji yang mabrur, dan tentunya di antaranya adalah ketika menjalankannya hati lapang, bahagia, bahkan sebelum pulang ke negeri pun ada doa-doa yang mustajab. Yang mungkin Mas Raffi juga sudah rasakan. Semoga mendapatkan haji yang mabrur, dan kata Nabi Muhammad tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.